buku nyanyian kita nomor 361. Kita memuji Tuhan ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwaku dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Amin. Haleluya.
Kristus, Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah kami dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, kepadamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita buka buku nyanyian kita nomor 699. Kita puji Tuhan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan di hari Minggu ini yang diambil dari Tita yang pertama, dengan artinya demikianlah dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksud dari Tita pertama adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian dikatakan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan kita Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Kita buka buku nyanyian kita nomor 426. Kita puji Tuhan ayat yang pertama dan ayat yang kedua.
yang kekasih, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan kepada kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan kebenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita buka buku nyanyian kita nomor 213. Kita puji Tuhan, ayat yang pertama dan ayat yang kedua.
kekasih, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari kitab Yohanes 12 ayat 12 hingga ayat yang ke-16. Kitab Yohanes 12 ayat 12 hingga ayat yang ke-16. Mari kita sama-sama membacanya secara bergantian. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Kita sama-sama Bapak Ibu, mudah-mudahan Yesus yang menanti hari ini, tetapi sesudah Yesus memuliakan, terimalah mereka bahwa nasi itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita buka buku nyanyian kita nomor 149. Kita puji Tuhan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kristus, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum warta jemaat, kita kasih waktu untuk memberi lagu pujian. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan mendengarkan warta jemaat di minggu ini. Shalom. Selamat hari Minggu untuk semua jemaat Tuhan yang terkasih. Jika ada jemaat yang baru datang pertama sekali beribadah di gereja kita ini, semua jemaat dan perhalado mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Kita akan mendengarkan warta jemaat di minggu ini, akan kami bacakan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, nama minggu kita hari ini yaitu Minggu Palma atau Minggu Palmarum. Topik minggu kita, bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Bahasa Bataknya, meruluk-uluk ala asini rohani di Batak. Nama asal yang pertama, jumlah jemaat yang datang dalam ibadah week atau ibadah rumah tangga Jumat tanggal 26 Maret tahun 2021 di minggu yang lalu sebanyak 9 orang. Dalam kebaktian hari Minggu tanggal 21 Maret tahun 2021 jumlah jemaat yang datang kaum bapak 13 orang, kaum ibu 9 orang, pemuda dan remaja 8 orang, anak sekolah minggu 10 orang. Yang ketiga, ibadah week sementara ditiadakan dulu. Yang keempat, ibadah Jumat Agung, yaitu hari Jumat tanggal 2 April tahun 2021 masuk pukul 10 WIB sampai selesai. Yang kelima, ibadah Passion atau peringatan Sengsara Yesus Jumat 2 April kita laksanakan setelah selesai ibadah Jumat Agung. Jadi nanti setelah ibadah Jumat Agung istirahat kita 20 menit, baru langsung kita lanjutkan ibadah peringatan Sengsara Yesus. Jadi ala nagacam do ibadah ton mulu arong inanami nomor anak-anak di bawah 5 tahun asal dibawa bekal, susu dan lain sebagainya supaya anak kita jangan rewel. Yang keenam, ibadah buha-buha ijuk Minggu tanggal 4 April tahun 2021 masuk pukul 4 subuh kita laksanakan di gereja kita. Sekali lagi Minggu subuh jam 4 dilaksanakan di gereja kita. Yang ketujuh, ibadah Minggu Paskah 4 April, hari Minggu 4 April tahun 2021 masuk pukul 10 WIB sampai selesai. Yang ke-8, setelah selesai ibadah Minggu tanggal 4 April tahun 2021 akan kita adakan rapat jemaat mengenai kegiatan pesta kita peresmian Gabe Muda Nagok Kuria kita. Itu yang pertama agendanya. Yang kedua, agenda kedua memilih 2 orang calon sintua, 1 inang, 1 amat. Yang ketiga, memilih puluhan muria asal diucapkan andong di tiki peresmian gereja kita rencananya bulan 6. Jadi ada 3 agenda ya. Jadi ada 3 agenda. Untuk itu hari ini setelah selesai ibadah jangan pulang dulu. Kita akan rapat sebentar paling 20-30 menit membicarakan tentang persiapan Paskah kita hari Minggu depan. Usul saya sebagai pimpinan jemaat, ya kalau bisa kita sama-sama bersih tangan lah merayakan Paskah, ya.
pesta Paskah kita rayakan bersama-sama. Jadi nanti kita bicarakan setelah selesai ibadah. Yang ke-9, minggu yang lalu bendahara kita, bendahara gereja mengikuti pelatihan pemberdayaan bendahara gereja, dilakukan secara Zoom. Pelaksananya yaitu kantor distrik 28 Deboska. Jadi kiranya dengan demikian nanti pengurus gereja semakin diberdayakan kemampuannya. Itu saja jemaat Tuhan. Selanjutnya kita dengarkan warta keuangan kita. Yang pertama, kas gereja kita. Saya baca mulai di tanggal 14. Di tanggal 14 Maret tahun 2021, pilihan 1A Rp193.000, pilihan 1B Rp107.000, pilihan kedua Rp105.000, total pemasukan Rp405.000, sehingga saldo di minggu tersebut berjumlah Rp21.163.300. Di dalam kebaktian tanggal 21 Maret tahun 2021, pilihan 1A Rp201.000, pilihan 1B Rp270.000, pilihan kedua Rp96.000. Pemasukan di minggu tanggal 21 tersebut berjumlah Rp567.000. Pengeluaran pembelian buku Parhalado dan kalender. Jadi kalender dan buku Parhalado untuk tahun ini kita beli dan sudah telah dibayar oleh bendahara sebanyak Rp2.170.000. Yang kelima, pembayaran token listrik Rp105.000, pembelian baterai Rp20.000, pembelian kertas 1 rim Rp65.000, pembelian aqua gelas 2 dus dalam rapat kemarin Rp50.000. Total pengeluaran di minggu tanggal 21 Maret tahun 2021 berjumlah Rp19.350.300. Selanjutnya kas pembangunan kita. Kantong persembahan untuk pembangunan gereja di minggu tanggal 14 Maret tahun 2021 sejumlah Rp234.000. Persembahan ibadah rumah tangga yang dilaksanakan di gereja di hari Jumat yang lalu berjumlah Rp190.000, sehingga total Rp439.914.250. Di dalam kebaktian tanggal 21 Maret tahun 2021, kantong persembahan untuk pembangunan gereja berjumlah Rp376.000. Persembahan ibadah rumah tangga yang dilaksanakan di gereja hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 yang lalu berjumlah Rp130.000, sehingga posisi kas pembangunan gereja sampai hari ini berjumlah Rp44.420.250. Perlu kami sampaikan, di WA kita memang sudah ada di situ SK Bupati, gereja kita dapat Rp80 juta, tetapi sampai saat ini belum ada transfer. Untuk itu tetaplah kita semua jemaat kuat berdoa ya, supaya pemerintah kita diberkati sehingga kas kita atau dana hibah pemerintah tersebut bisa ditransfer oleh pemerintah kita. Terima kasih, itu saja warta jemaat dan keuangan yang bisa kami sampaikan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Bersyukur kami Tuhan, di mana Tuhan menyertai kami selama seminggu yang lalu, sehingga kami Tuhan boleh menjalani kehidupan kami Tuhan. Hari-hari kami Tuhan penuh sukacita, damai sejahtera dan berkat yang luar biasa yang datang daripada Tuhan. Teristimewa di minggu pagi hari ini Tuhan memanggil kami semua untuk beribadah di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Satu saja tujuan kami adalah untuk meninggikan, mempermuliakan nama-Mu saja Allah kami yang hidup. Ajari terus kami ya Tuhan, untuk kami semua semakin hari semakin mengasihi Engkau, semakin setia kepada Tuhan. Sebab itu sajalah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, supaya Roh Kudus-Mu yang selalu menutup bungkus kami, menutup bungkus hati kami Tuhan, supaya roh kami, hati kami lebih condong lagi Tuhan kepada Engkau,
di minggu-minggu mendatang. Terpujilah nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk kami semua jemaat Tuhan. Tetaplah Tuhan yang memberkati, memelihara kami selama 1 minggu ke depan. Apapun yang dikerjakan oleh jemaat-Mu sebagai petani, pekebun, penoreh, peladang, pembengkel yang memiliki warung toko, yang memiliki kendaraan, yang memiliki usaha-usaha lain, dan yang bekerja di instansi swasta maupun pemerintah, tetaplah Bapa Engkau memberkati ini semua supaya berbuah lebat Tuhan, dan sehingga semua jemaat Tuhan tidak kekurangan satu apapun di dalam kehidupan kami semuanya. Terpujilah nama-Mu. Anak kami yang masih kecil dan yang besar, yang dewasa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Teristimewa mereka harus belajar di rumah kami masing-masing karena pandemi COVID-19. Oleh karenanya Tuhan, berikan kepintaran yang datang daripada Tuhan supaya anak-anak kami boleh menjadi anak yang cerdas, menyenangkan kedua orang tua, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Kalaupun anak kami harus jauh pergi dari hadapan kami karena harus bersekolah, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan mereka semuanya Tuhan, supaya Tuhan tutup bungkus dengan Roh Kudus-Mu, pelihara hati mereka, supaya mereka tetap hidup seturut dengan firman Tuhan, menjaga kekudusan di mana saja mereka berada. Demikian juga Tuhan, anak-anak kami yang dewasa, yang rindu untuk mendapatkan pekerjaan, mari Tuhan buka jalan ya Tuhan, supaya anak-anak kami yang dewasa ini Tuhan cepat mendapatkan pekerjaan yang layak dan yang baik yang datang daripada Tuhan. Kalau anak-anak kami Tuhan yang dewasa rindu mendapatkan pasangan hidup, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan mereka supaya tetap Tuhan lah yang menolong mereka. Berikan pasangan hidup yang sepadan, yang mengasihi Tuhan dan mengasihi gereja-Mu. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup. Jika ada jemaat yang sakit, ke dalam tangan Tuhan kami sampaikan, sebab kami percaya Engkaulah sumber kesembuhan. Di dalam kuasa darah Yesus Kristus, biarlah jemaat surat yang sakit disembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup. Jika keluarga kami harus kami tinggalkan jauh di mana saja berada, karena kami harus bekerja di tempat ini, peliharalah mereka Tuhan. Biarlah damai sejahtera sukacita Allah selalu memenuhi mereka. Demikian juga Tuhan, kami para hamba-Mu yang melayani di gereja-Mu ini, melayani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan melayani semua jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami Tuhan. Kami lemah, kami tidak memiliki kemampuan, kami tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan. Kepada-Mu Tuhan kami menyerahkan diri kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memperlengkapi kami. Berikan hikmat, kekuatan, kelayakan yang datang daripada Tuhan, supaya melalui pelayanan kami Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan, dan semua jemaat Tuhan yang Engkau percayakan kepada kami Tuhan, menikmati berkat sukacita Allah melalui pelayanan kami di rumah ini. Demikian juga Tuhan, kegiatan ibadah kami selama 1 pekan ini adalah minggu ibadah, minggu penuh kegiatan ibadah memuji Engkau, mulai dari Jumat Agung, Patience, buah-buah hidup sampai hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus, biarlah Engkau tetap mengiring-iring kami Bapa, supaya kami bisa menghadiri semua rentetan ibadah Paskah selama 1 minggu ini Tuhan. Di hari Minggu depan Tuhan, kami juga akan rapat untuk memilih Ibu Mulia yang memimpin jemaat di sini, dan akan memilih calon sintuamu, calon pelayananmu di tempat ini Tuhan, dan akan membicarakan tentang rencana peresmian gereja-Mu ini Tuhan, sebagai gereja Nagok di tengah-tengah gereja-Mu HKBP. Bapak yang baik, berkati Tuhan semua jemaat-Mu, kami semua, supaya bisa mengikuti rapat tersebut, dan kami boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa buat setiap jemaat yang telah menyampaikan ucapan syukur, persembahan, permohonan. Demikian juga Tuhan, di dalam kehidupan pelayanan gereja-Mu di tempat ini, Engkaulah yang mengembalikan berlipat kali ganda seperti janji-Mu, berlipat kali ganda di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu, anak-anak Tuhan yang telah menyampaikan ucapan syukurnya. Demikian juga pemerintah kami, dari pemerintah pusat, Gubernur, Bupati sampai RT RW yang paling terendah, berkatilah mereka Tuhan, pemimpin kami, urapi mereka supaya membawa bangsa kami dan rakyat kami menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup. Inilah doa kami dan sempurnakan ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan, inspirasi, motivasi di dalam kehidupan kami. Berkati hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menjadi pribadi yang senantiasa
setia kepada Tuhan hamba-Mu yang terbatas, yang tidak memiliki pengalaman, rapi dengan Roh Kudus-Mu, supaya semua yang diberitakan adalah kebenaran yang datang daripada Tuhan. Di atas itu ya Bapa, kami adalah orang berdosa terhadap sesama, terhadap tetangga, terhadap teman seiman segereja, terlebih terhadap kedua orang tua, terlebih terhadap Engkau Tuhan. Ampuni kami oleh deramu yang kudus, supaya kami kudus di hadapan-Mu, layak menerima segala yang baik luar biasa, yang indah yang datang daripada Tuhan, layak menyembah Engkau, layak menerima jawaban atas segala doa kami. Inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita buka buku nyanyian kita nomor 750 ayat 1 dan seterusnya, sambil kita jalankan persembahan. Minta maaf Abang ya, salah ketik nomor 233 ya. Minta maaf salah ketik 233.
Kristus, saat ini Tuhan kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menjadi sumber kekuatan, inspirasi, motivasi di dalam kehidupan kami. Urapi hati dan pikiran kami Tuhan, supaya pemahaman kami lebih dalam lagi tentang perkataan-Mu. Hamba-Mu terbatas saat ini Tuhan, oleh karenanya biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang berbicara saat ini. Terpujilah nama-Mu, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua, jemaat Tuhan yang terkasih. Sama-sama kita buka Alkitab kita yang menjadi naskah kita hari ini. Kita ambil dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 31. Mazmur pasal 31 ayat 8 sampai ayat 16. Saya akan baca untuk semua jemaat, dan silakan jemaat sambil memperhatikan di Alkitab kita masing-masing. Ayat 8. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, hari ini kita masuk pada Minggu Palma, Minggu Palmarum. Molodongata Gereja Katolik dibuat doi bulung-bulung palma, bulung-bulung mare-mare dibuat. Nah, Minggu Palmarum adalah pesta sukacita, pesta sorak-sorai, pesta nomor olok-olok. Itu Minggu Palmarum, minggu penuh sukacita, minggu penuh damai sejahtera. Makanya nats kita hari ini, topik minggu kita hari ini dikatakan marolok-olok ala asini rohani di Batak. Bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Oleh karenanya semua jemaat Tuhan bersorak-sorai di dalam memuji Tuhan. Karena inilah pesta parningotan, mengingat ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, disambut dengan sorak-sorai sambil bersorak Hosana, Hosana, sambil membawa daun palma, daun palem. Itu Minggu Palmarum. Namun ada juga orang yang mengatakan kalau Minggu Palmarum itu adalah minggu paradoks.
minggu paradoks, minggu yang aneh. Mengapa? Minggu Palmarum, minggu Marolok-olok, minggu penuh sukacita, minggu penuh damai sejahtera, minggu penuh nyanyian. Namun di minggu ini jugalah kita mengadakan peringatan sengsara Yesus. Nah, tadi pada hari Minggu seperti sekarang kita merayakan Minggu Olok-olok, Minggu Sukacita. Namun 5 hari kemudian kita lalu masuk masa Minggu yang sedih, Minggu Perningutan sengsara Yesus. Makanya dikatakan Minggu paradoks. Ya, Minggu paradoks. Mengapa? Kembali kita kepada epistel kita tadi. Epistel kita tadi terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 12. Ya, membaca kita tadi mulai ayat 12 sampai 16. Judul perikopnya dikatakan Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ada masa yang besar di kota Yerusalem. Ada begitu banyak masa yang besar di kota Yerusalem yang dituliskan oleh Yohanes dalam Injil Yohanes di ayat 12. Masa yang beramai sekali menyongsong kedatangan Yesus sambil membawa daun palem. Pertanyaan, kenapa harus membawa daun palem? Tidak dengan daun anggur saja, tidak dengan daun apel saja. Mengapa? Karena ada tradisi di bangsa Yahudi, kalau untuk menyambut sang raja atau menyambut seseorang yang berhasil mengalahkan maut, berhasil luput dari kematian atau berhasil memenangkan peperangan, itu disambut dengan meriah ketika dia pulang dengan melambaikan daun palem. Maka itulah Yesus dianggap sebagai sosok yang telah berhasil mengalahkan kematian. Kenapa? Di hari-hari sebelumnya sangat tersohor mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa itu? Yesus membangkitkan Lazarus yang telah 3 hari mati. Jadi masa yang besar itu bersukacita menyambut Yesus. Mereka sambil bersorak di ayat 13, Hosiana, Hosiana atau Hosana, Hosana. Apa artinya Hosana? Tuhan, selamatkanlah kami, selamatkanlah kami. Mereka memuji Tuhan dengan suara nyaring, Hosana, Hosana, selamatkanlah, selamatkanlah kami. Yesus juga masuk dengan mengendarai keledai, bukan dengan kuda. Mengapa? Kalau raja yang masuk mengendarai kuda masuk ke dalam suatu perkotaan atau perkampungan, itu menandakan bahwa raja tersebut akan menaklukkan kampung tersebut, menaklukkan kota tersebut. Dia membawa peperangan. Namun jika raja tersebut menunggangi keledai, maka raja tersebut membawa damai sejahtera, sukacita, sebab raja menunggang keledai. Sama seperti Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggang keledai. Yesus ingin menunjukkan kepada masa yang ramai yang menyambutnya bahwa dia raja yang lemah lembut, sukacita, damai sejahtera, seperti yang ada tertulis di dalam Zakaria pasal 9 ayat 9. Zakaria pasal 9 ayat 9. Apa dikatakan di sana? Saya akan bacakan untuk kita semua. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihatlah, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Yesus lemah lembut, Yesus raja yang jaya, Yesus membawa damai. Itulah sosok pribadi Yesus. Kita peringatilah ini di Minggu Palmarum, minggu yang penuh olok-olok. Namun di sisi yang lain, minggu ini adalah minggu paradoks. Mengapa? 5 hari kemudian, masa yang berbondong-bondong menyambut Yesus penuh sukacita,
yang berteriak kepada Herodes, kepada Pilatus, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Maka dikatakan minggu paradok, masa yang aneh. Sebentar mendukung Yesus, sebentar memuji Yesus, sebentar menemui Yesus. 5 hari kemudian halaki datang nama persilahkan Yesus. Makanya dikatakan minggu paradoks, aneh. Sama, sebentar mendukung presiden ini, 5 hari kemudian karena presidennya tidak sesuai dengan hatinya, mereka juga yang menurunkannya. Seperti itu. Seperti itulah masa Yerusalem. Mereka mengeluh-elukan Yesus, mereka memuji-muji Yesus. Namun di hari kemudian, hari Jumat kemudian, mereka jugalah yang menyalibkan Yesus. Masa ini juga yang berteriak-teriak, persilahkan beribadah. Makanya nas Jamita kita berbeda. Epistel kita penuh dengan sukacita, kabar nama uluk-uluk. Namun nas Jamita kita baca tadi di dalam Mazmur 31 ayat 8 sampai 16 bertentangan, penuh dengan cerita derita dari seorang penulis psalmen. Penulis psalmen atau pemazmur menceritakan bagaimana dia hidup sengsara, bagaimana penderitaannya yang luar biasa, bagaimana sengsaranya yang luar biasa. Kalau kita baca di dalam mulai ayat 11 sampai ayat 14, inilah poin-poin penderitaan yang dialami oleh penulis pemazmur. Penderitaan sengsara yang dialami oleh penulis Mazmur. Kalau di ayat 11 dikatakan, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Samalah di masa pandemik ini, siapa yang tidak mengalami keluh kesah? Siapa yang tidak mengalami penderitaan selama 1 tahun? Ya, kekuatanku merosot karena sengsaraku. Mungkin ada yang mengalami derita karena penyakit, sehingga tahun demi tahun sengsaranya membuat kekuatannya merosot. Ini juga yang dialami oleh pemazmur. Paradoks sekali dengan apa yang diberitakan di Injil Yohanes tadi. Ini memberitakan tentang penderitaan pemazmur. Selanjutnya, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Pemazmur ini mengalami tekanan psikis, psikologis, jasmani yang luar biasa. Kalau kita mungkin hari ini mengalami penderitaan tidak seberat apa yang dialami oleh pemazmur ini. Di ayat 14, di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku. Menakutkan bagi tetangga-tetangganya. Seolah-olah dia adalah orang yang paling tercela, orang yang paling ganas, orang yang paling jahat, sehingga tetangga-tetangga pun tidak berniat untuk memandang wajahnya lagi. Karena apa? Dia penuh ketercelaan. Pemazmur menulis bahwa dia penuh ketercelaan. Lalu ayat 12 selanjutnya, dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku, dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Ada beberapa kawan pernah ngomong begini ke saya, ya, jadi terkejut dia karena ada kawan yang membuat dia terkejut, heran. Mengapa? Dulu sehat sekali dia ya, ganteng sekali dia ya, luar biasa. Kok sekarang dia jadi kurus, lemah, batuk-batuk. Terkejut. Teman-teman terkejut melihat kita. Akadongan tersebut memereng sude akal hagaliota. Teman-teman kenalan semua terkejut melihat perubahan di dalam hidup kita. Kalau perubahan ke dalam yang baik sih bagus. Ini perubahan ke dalam keterpurukan. Wah, dulu
na puang, ape sungari, tahe, asiluhan marnina daba. Mangan sumangat be. Terkejut. Inilah yang dialami oleh pemazmur. Terkejut kenalan-kenalannya, terkejut melihat dia. Mengapa? Begitu susahnya kehidupannya, berbeda dari masa-masa lalunya. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripada aku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripada aku. Aduh, penderitaan model apa yang dialami oleh pemazmur ini? Sampai-sampai orang di jalan pun kalau melihatnya lari. Bermacam-macam. Kalau pikiran saya, terjemahan saya bermacam-macam. Bisa saja misalnya karena saya pengangguran, karena saya tidak ada pekerjaan. Kalau dilihat kawan lari. Kenapa? Takut-takut kalau saya minta jamin. Takut-takut kalau saya minta traktir. Kira-kira seperti itulah yang dialami oleh pemazmur ini. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripada aku. Atau mungkin dia mengalami penyakit menular yang berbahaya. Banyak. Bersertifikat kalau dia mendapat positif COVID-19. Siapa yang berani mendekatinya lagi? Kalau sudah diumumkan Pak Ita positif COVID-19, siapa yang berani mendekati? Mungkin bisa juga seperti ini yang dialami oleh pemazmur. Sampai-sampai dituliskan, orang yang bertemu dengan dia saja di jalan harus lari. Jadi penderitaan yang dialami oleh pemazmur ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Belum seberapa dengan penderitaan atau pergumulan yang saya alami, yang kita alami saat ini. Belum seberapa. Ke-13, aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Saking beratnya permasalahan pergumulan yang dialami oleh pemazmur ini, sehingga dia linglung seperti orang gila. Gila ingatan, hilang ingatan, linglung, senewe. Ulo matong ngamir dong amat kain. Ay budak kian pergumulan beban hidup dia seperti itu. Tetangga ngomongin. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Piring kita beli harga satu Tupperware misalnya dari kaca. Adakah kaca Tupperware? Usaha Tupperware. Misalnya piring kita beli harganya 1 juta. Ketika dia pecah, maka dia tidak berarti lagi. Kita jual dia 100 rupiah, tidak mau orang belinya. Itulah gambaran pribadi pemazmur ini. Begitu hancurnya dia, begitu tidak berharganya lagi dia di hadapan masyarakat, di hadapan tetangga, terlebih di hadapan Tuhan. Dia mengumpamakan dirinya seperti piring yang pecah, tidak berharga lagi. Ya. Ayat 14. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Biasa. Kalau kita sudah terpuruk, kalau kita sudah jatuh, pasti tetangga berbisik-bisik tentang kita. Ibadah. Nadi bayan nadi. Asa di tahun. Kan begitu. Dunia ini senang melihat kita terpuruk. Dunia ini senang melihat kita terjerembab. Dunia ini senang melihat kita hancur. Tetangga berbisik-bisik, tahun mah. Itulah penderitaan yang dialami oleh pemazmur. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Kalau sudah bermufakat orang lain akan mencelakakan kita, aduh, pasti sengsara sekali rasanya. Inilah poin-poin rentetan penderitaan pemazmur yang dituliskan pada hari ini, memberitakan kepada kita semua bahwa penderitaannya luar biasa. Belum sebanding, belum seberapa penderitaan kita. Namun di atas itu semua, di ayat 15 dikatakan apa? Dikatakan di sana, tetapi aku kepadamu aku
percaya ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allah. Luar biasa pemazmur ini. Begitu banyak permasalahan hidup, begitu banyak kengerian di dalam hidupnya, namun mulut dan lidahnya tetap berkata. Di ayat tadi, di ayat 15, sekali lagi, tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allah. Jadi tidak ada penyesalan, apalagi menyalahkan Tuhan. Tetap kuat dia, tetap yakin dia, tetap teguh dia bahwa di dalam semua penderitaan yang dihadapinya, pemazmur tidak perlu takut, sebab ada Allah yang membelanya, ada Allah yang hadir di dalam kehidupan pemazmur tersebut. Ini adalah minggu perenung. Yesus diedu-edukan di minggu ini, tetapi di minggu berikutnya, di hari berikutnya, dia dipersilakan. Yang ingin disampaikan di sini amangan yang pertama begini. Kalau Yesus masuk ke kota Yerusalem, dia mengendarai keledai. Di dalam kitab Zakaria pasal 9 ayat 9 dikatakan dia raja penuh damai sejahtera, sukacita dan rendah hati. Dia masuk ke kota Yerusalem. Saat ini, waktu ini, detik ini, anak Allah yang Maha Kuasa, Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut, sehingga dia disambut dengan daun palem, datang ke hati saya, datang ke hati kita semua, jemaat Tuhan, datang hadir di dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi, semua jemaat dan saya, sehingga kita memperoleh damai sejahtera, sukacita, pertolongan, keselamatan. Mengapa? Yesus telah mengalahkan maut. Yesus telah mengalahkan dosa. Yesus telah mengalahkan iblis di kayu salib. Itu yang pertama. Kita sambut dia dengan daun palem, karena dia hadir di tengah-tengah hati jemaat, di tengah-tengah hati saya, di tengah-tengah keluarga jemaat, di tengah-tengah keluarga saya. Sambut dia. Marolop-olop seperti topik minggu kita. Marolop-olop ala asini rohani di kota. Marolop-olop mahita. Macalo Yesus buka hati. Saya, kita semua buka hati. Biar Yesus masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pribadi kita, masuk dalam keluarga kita. Kita ada di dalam dia, dia di dalam kita. Itu yang pertama. Olok-olok. Parita nauli marolok-olok. Yang kedua, nas firman kita dalam khotbah minggu hari ini di dalam Mazmur pasal 31 ayat 8 sampai 16. Pemazmur memberitakan sengsara yang dialaminya. Pemazmur menulis semua akan dok nirohana, duka citanya, penyakitnya, pergumulan hidupnya. Tidak ada orang yang sesengsara ini dunia ini, hanya dia. Belum seberapa sengsara kita. Namun satu yang pasti di ayat 15, dia tetap teguh mengatakan, tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allahku. Sama-sama kita buka lagi Mazmur pasal 31 ayat 15. Ayat 15 sama-sama kita baca. Ayat 15 sama-sama kita baca menjadi komitmen untuk kita semua. 1, 2, 3. Tetapi kurang kuat. Sama-sama komitmen kita. Minggu ini adalah minggu banyak ibadah. Semua jemaat harus beribadah supaya kita kuat ya. Sama-sama kuat-kuat kita, sama-sama serentak ayat 15. 3, 2, 1. Amin. Martaniang mahita. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini meneguhkan iman kami. Bahwa Yesus datang di dalam hati kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam kehidupan kami. Engkau datang sebagai Raja yang adil, penuh sukacita dan kerendahan hati Tuhan. Masuklah Engkau ke dalam hati kami, masuklah Engkau di dalam kehidupan kami, masuklah Engkau di dalam setiap rumah tangga kami Tuhan. Bila kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami Tuhan. Kami serahkan semuanya masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Terlebih Tuhan, jika kami semua jemaat-Mu saat ini menghadapi permasalahan pergumulan hidup, ekonomi, kesehatan, pendidikan, rumah tangga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami semua, menjadikan kami pribadi-pribadi yang berkemenangan, yang bisa melalui itu semuanya Tuhan. Meteraikan firman-Mu saat ini Tuhan. Jemaat-Mu yang sakit sembuhkan, jemaat-Mu yang lemah, biarlah firman-Mu hari ini meneguhkan iman mereka. Jemaat-Mu yang sedih juga, biarlah firman-Mu hari ini memberikan penghiburan, pengharapan atas kami semua. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup. Sepanjang satu minggu ke depan ya Tuhan, menjadi minggu penuh ibadah ya Tuhan Yesus. Oleh karenanya ya Tuhan, di minggu hari yang akan datang, biarlah tetap Tuhan yang menolong kami Tuhan. Biarlah tetap Engkau yang menolong kami Bapa, supaya kami Tuhan boleh datang berduyun-duyun semua jemaat-Mu untuk beribadah di rumah-Mu ini. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup. Meteraikan firman-Mu Tuhan sepanjang satu minggu ini, sertai kami setiap jemaat-Mu ketika berada di ladang, di hutan, di kebun-kebun, di jalan-jalan, di pedesaan, di perkotaan. Jauhkan dari segala mara bahaya, tetapi biarlah rancangan sukacita dan sejahtera menjadi bagian daripada kami semua jemaat-Mu, sehingga di minggu-minggu yang akan datang, di dalam ibadah-ibadah yang akan datang, kami semua jemaat-Mu boleh datang beribadah bersama-sama sebagai keluarga besar kedatangan Allah HKBP Tumatera di tempat ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami pada deramu, supaya kami kudus tahir di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup. Inilah doa kami alaskan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita angkat pujian nomor 435 sambil kita jalankan persembahan kedua, pembangunan kita maju ke depan. 435. Suka
kita untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita pulang dengan sejahtera dan marilah kita menerima berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.